Hari ini kita akan ngebahas tema tentang tontonan dan tuntunan. Kenapa sih kata tontonan dan tuntunan ini terasa begitu dekat ya Mbak ya? Makanya kita akan ngebahas di sini nih. Kenapa tontonan dan tuntunan itu terasa begitu dekat di era Gen Z ataupun Gen Alpha sekarang ya Mbak? Kan udah ada nih ya gen-gen Alpha gitu ya. Yang pegangannya tuh setiap detik, menit gadget gitu ya. Jadi terus kemudian perilaku mereka itu mengikuti apa yang mereka lihat. Makanya kenapa hari ini kita pengen ngebahas tentang tontonan dan tuntunan. Oke Mbak. Gimana Kak? Oke, kita langsung ke pembahasannya nih Mbak. Nah sebenarnya, apalagi Gen Alpha ya Mbak, kita ke Gen Alpha dulu deh. Kayaknya Gen Z ini udah pada kuliah-kuliah nih anaknya gitu ya. Kenapa sih Mbak otak anak itu gampang banget cepet nangkep gitu apa yang dia lihat gitu. Makanya agak bahaya banget nih kalau misalnya nontonnya tuh nonton sembarangan gitu. Sebenarnya kenapa tuh Mbak? Jadi teman-teman, yang perlu kita ketahui adalah kenapa children atau anak-anak itu lebih mudah terpapar, baik itu secara konten maupun secara radiasi, itu jelas. Karena kondisi otak, tempurung otak, dan juga perbandingannya dengan tubuh itu masih sangat kecil dibandingkan dengan apa yang bisa terpapar dari gadget itu sendiri, baik itu berupa radiasinya maupun kontennya. Jadi pertama nih, dari segi radiasi, ini jelas ya, kita bisa cek di beberapa jurnal, itu jelas di bahkan di Persatuan American International Pediatric. Jadi ini persatuan dokter-dokter anak di Amerika itu mengeluarkan jurnal juga soal ini ya. Jadi bahwa otak anak itu memang masih layaknya seperti sponge. Dia seperti seperti busa gitu ya, yang bisa menyerap dengan sangat mudah Apapun itu gitu ya Mbak? apapun itu gitu ya. Dan memang kalau secara kesehatan radiasi itu 2 kali lebih besar terpaparnya di anak-anak daripada di orang dewasa. Karena memang bentuk tempurung otak anak itu masih lebih tipis. Terus kemudian volume otaknya juga lebih kecil dibandingkan dengan otak orang dewasa. Kemudian secara bagaimana tubuh memproses ya, tubuh yang kecil mungil itu memproses, tentunya juga akan mengalami seperti ada delay atau hambatan-hambatan gitu, yang harusnya mana yang dicerna jadinya yang lain yang dicerna karena tadi belum mampu gitu ya secara utuh mencerna konten maupun radiasi dari screen. Jadi screen ini tidak hanya handphone ya, screen itu bisa dari televisi, bisa dari handphone, bisa dari komputer juga, laptop gitu tab, ya. Kalau anak-anak sekarang kan yang dipegang banyak kan tab ya. Jadi itu juga sama, it's also screen. Dan nontonnya tuh kadang dekat banget gitu ya Mbak ya, sampai kayak wow. Gitu. Oke, berarti bahaya banget ya Mbak sebenarnya. Sangat berbahaya. Jadi ini aku cerita ya Kak. Jadi karena sekarang kan aku juga bantu di sebuah rumah terapi ya untuk tumbuh kembang anak gitu ya. Jadi memang mostly yang jadi klien kami gitu ya untuk terapi wicara maupun terapi okupasi itu adalah anak-anak yang paparan gadgetnya itu jauh lebih banyak daripada yang semestinya. Jadi kalau untuk di sesi terapi wicara itu kita menyebutnya, walaupun secara kesehatan ini belum ketok palu ya, memang ada sebutannya, tapi untuk di kalangan terapis wicara itu kita sudah jelas ya menyebutnya sebagai screen autism. Jadi autisme yang timbul karena paparan screen terlalu banyak. Gitu. Jadi jadi kita tahu ya autisme itu seperti apa. Jadi kondisi neuron ya yang pemrosesan di otaknya itu kita menyebutnya neurodivergent gitu ya, perbedaan cara pemrosesan di otak, dan itu terjadinya tidak hanya karena genetik atau paparan chemical pada saat masih di dalam kandungan, tapi juga bisa karena gadget. Jadi buktinya itu real testimoni itu ada banyak sekali. Dan beliau sekarang sedang menanganinya kan? Yes. itu dan nggak mudah juga ya Mbak ya? Itu jadi PR generasi loh. Iya benar. Ya, karena itu kan ini nanti yang anak-anak yang sekarang usianya masih 5-6 tahun ini, bahkan 3-4 tahun ini, nantinya kan akan semakin besar. Akan bertumbuh, akan berkembang ya, bertambah usianya juga gitu ya. Tapi dengan kondisi yang sudah ada yang ibaratnya nih, kalau kabel udah ada yang koslet. Nah ini kan kita harus fiksasi sejak dini lagi ya Mbak. Nah, itu yang dan itu jauh lebih susah nggak sih untuk diperbaikinya ke depan. Dan itu akibatnya dari apa? Dari tontonan. Iya. Keren.
gitu. Oh iya Mbak, aku tiba-tiba keinget nih karena kita lagi ngomongin tontonan. Pernah dengar katanya kalau anak kecil yang suka nonton video yang nggak bisa ngomong, kan ada ya kartun-kartun tuh yang nggak bisa ngomong ya, kayak wah gitu doang. Itu bahaya juga nggak sih untuk mempengaruhi sound the shape itu bicara mereka, yang akhirnya mereka kayak oh ternyata bicara kayak gitu, jadinya mereka agak susah untuk kosakata gitu Mbak. mengikuti. Ya, jadi pemrosesan, jadi dalam studi linguistik ya, kita ada namanya itu language acquisition for children. Jadi pemerolehan bahasa untuk anak. Ya, jadi yang mempengaruhi pemerolehan bahasa untuk anak itu adalah komunikasi sosial. Nah, jadi komunikasi sosial ini yang akan membuat anak mencerna bagaimana kosakata itu diperoleh. Jadi kan kita itu istilahnya dalam linguistik itu arbitrer ya. Pohon itu, konsep pohon itu adalah yang bentuknya ada batangnya, warnanya hijau dan sebagainya. Itu arbitrer. Dia sangat ngacak gitu ya. Jadi seorang anak itu baru bisa dapat konsep yang arbitrer atau ngacak ini kalau dia sering berkomunikasi dan dia paham konsep. Nah, ketika si anak ini tidak banyak berkomunikasi secara sosial, gitu ya, ada timbal balik komunikasi dua arah, dia hanya komunikasi satu arah saja dari screen saja, otomatis sangat berpengaruh terhadap proses tadi pemerolehan bahasa. Tidak hanya yang tidak ada bahasanya ya Kak Muji, jadi kalau nonton kartun yang tidak ada bahasanya, ada banyak anak-anak yang jadinya dia speech delay atau language delay istilahnya. Jadi ada dua istilah ya Kak. Nah, itu akibat dari menonton tontonan dengan bahasa yang berbeda dengan mother tongue atau bahasa ibu. Oh, ternyata bahaya juga ya. Sangat bahaya. Jadi dia tidak bisa berkomunikasi karena dia ada istilahnya ada confusion, ada kebingungan. Aku pakai kata yang mana ya? Dari yang dia tonton atau dari orang tuanya, Mbak? Seperti itu. Jadi banyak itu terjadi. Makanya untuk bisa mengajarkan lebih dari satu bahasa itu kalau para ahli linguistik bersepakat bahwa setidaknya dia harus punya satu mother tongue dulu. Gitu. Itu baru setelah satu mother tongue atau satu bahasa ibu diperoleh dengan baik, pemahaman produksi bahasa juga baru boleh untuk belajar bahasa. Itu lebih aman, lebih aman. Nah, berarti kan di sini tentunya ada peran orang tua ya, Mbak ya. Betul. Jadi kalau dari Mbak nih, sarannya gimana untuk para orang tua di luar sana gitu ya, atau kakak-kakak lah gitu, untuk adik-adiknya gitu ya, supaya nggak banyak atau setidaknya bisa memilah tontonannya apa, bisa ngebatasin, itu caranya gimana Mbak? Yang pertama mungkin sebelum memilah kita batasin waktu dulu. Jadi batasin screen time. Jadi screen time itu kita harus tentukan berapa lama gitu ya. Kalau dari rekomendasi IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu seorang anak yang belum berusia 2 tahun itu tidak boleh ada screen time sama sekali. Jadi 0 menit ya. Jadi tidak boleh ada screen time sama sekali kalau belum sampai 2 tahun. 2 tahun itu boleh ada screen time dengan bimbingan orang tua. Didampingi ya Mbak ya? Jadi bimbingan orang tua tuh maksudnya didampingi. Jadi misalnya anaknya nonton lagu Balonku Ada 5, Balonku Ada 5, orang tuanya yang berkomunikasi. Ikut gitu ya Mbak ya? Sebenarnya tidak harus orang tua sih, tapi supporting system siapapun yang ada di situ. Supporting system kan tidak harus orang tua. Jadi bisa mungkin kakaknya, bisa neneknya, bisa mungkin pamannya atau bibinya dan seterusnya, seperti itu. Jadi berkomunikasi dan itu tidak boleh, dianjurkan ya, tidak boleh lebih dari 15 menit satu kali screen time. Tidak boleh lebih dari itu. Ternyata seperti itu. Itu tadi untuk ngebahas tentang anak-anak ya. Nah, sekarang kita agak naik dikit Mbak ke generasi Gen Z-nya. Nah, Gen Z sekarang ini kan sebenarnya kalau Gen Z itu pasti otomatis dia itu ibaratnya sudah bisa memilah ya Mbak ya. Udah bisa memilah mana yang harus ditonton dan mana yang harusnya dia nggak tonton gitu. Tapi kenyataannya sekarang kan FOMO. Maksudnya apa yang lagi ngetren itu yang bakal diikutin, itu yang bakal pokoknya apapun yang FYP bagi generasi Gen Z ini bakal diikutin gitu. Ini kan fenomena yang sudah sangat meledak banget lah ibaratnya gitu ya. Jadi sampai ada satu postingan gitu yang lewat di Instagram Muji itu tentang inilah kenapa gitu ya, Indonesia ini tuh nggak maju-maju gitu. Indonesia ini IQ-nya standar mulu, atau ada yang ngatain bahkan IQ-nya sampai dibilang rendah gitu dibandingin sama sekolah studi di Jepang gitu, yang anak-anak itu banyak prakteknya di sekolah dan lain-lain gitu. Sedangkan sekarang itu bahkan
sekolah ngajakinnya TikTokan gitu ya, ataupun pokoknya intinya seberbau-bau yang berjoget-joget ria aja gitu, nggak ada manfaatnya. Gimana sih Mbak nanggepin sesuatu ini Mbak, biar kasih pesan juga luar sana gitu. Jadi ya gitulah Mbak. Iya, jadi itu fenomena ya teman-teman. Apa tadi kalau kata bahasanya Kak Muji tadi FOMO, fear of missing out gitu ya. Pokoknya nggak mau ketinggalan gitu. Yang lain ngerjain ini masa aku nggak sih gitu, aku juga harus mau gitu. Oke, itu satu poin Kak. Tapi ada poin lain sebenarnya, makanya kita harus rajin baca dibanding nonton Kak. Iya, benar. Ya. Jadi screen time, screen itu dia memicu terciptanya satu hormon. Ada hormon dari gadget nih, yang munculnya dari gadget atau dari sesuatu yang adiktif, namanya hormon dopamin. Jadi hormon dopamin ini karena dia biasanya adalah hormon yang keluarnya itu untuk hal-hal yang adiktif, yang nagih gitu ya. Nah, jadi ketika seseorang ini kebanjiran hormon dopamin dalam otaknya, dia nggak akan bisa jauh-jauh dari satu hal tersebut. Aduh, serem banget. Jadi salah satu sumber hormon dopamin ini dari apa? Gadget. Paparan gadget. Wow. Jadi kalau kita lihat tadi anak-anak, ini tidak hanya di anak-anak, remaja, dewasa, kalau sudah terbiasa dengan screen time, dia pasti nggak akan bisa jauh-jauh dari yang namanya gadget. Karena nagih, adiktif. Ya, jadi konsep adiktif, ya, konsep nagih terkait dengan hormon dopamin tadi itu, dia adalah sesuatu yang nih, kalau misalnya sekali waktu kita nonton nih misalnya, muncul nih hormon dopamin, oke, nonton 10 menit udah puas. Tapi karena hormon dopamin ini ada lagi, muncul lagi. Jadi lanjut setelah yang awalnya 10 menit cukup, jadinya harus naik 20 menit. Nah, nanti lama-lama 20 menit nggak cukup scrolling. Lama-lama jadi 30 menit. Kok 30 menit merasanya masih bentar banget gitu ya. Terus tiba-tiba scrolling udah 1 jam. Nggak terasa. Nah, dia tuh nagih terus. Jadi dosisnya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. It's slow but sure gitu. Pelan tapi pasti akan terus bertambah. Jadi tadi selain FOMO Kak, ada konsep itu, ilmu itu. Jadi kita harus pahami, oh karena nanti kalau misalnya kita sudah paham ilmu itu ya, salah satu ilmu itu gitu ya, karena mungkin salah satunya kita dapat dari membaca, kita jadi tahu, oh aku harus batasin nih screen time-nya, bukan hanya karena FOMO, tapi karena aku tahu nih di sini ada hal-hal yang mengganggu secara kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Berlebih hormon dopamin juga ternyata nggak bagus ya Mbak? Itu banjiran hormon dopamin itu yang sangat bahaya untuk di anak-anak sampai orang dewasa. Wow. Gitu. Jadi emang harus dibatasin banget terkait tontonan. Betul. Tapi Mbak melihat fenomena yang udah terjadi saat ini gitu ya, dari Mbak ada tips nggak sih buat kita semua lah intinya gitu, supaya ya tidak mudah banget FOMO dan ngikutin apapun itu yang akhirnya itu merusak diri kita dan merusak cita-cita bangsa kita yang katanya pengen Indonesia Emas 2045 gitu Mbak. Oke. Jadi kalau dari saya mungkin yang pertama ya, sarannya adalah carilah kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi kalau teman-teman banyak kegiatan positif, pasti waktu untuk scroll gadget itu akan jauh berkurang. Tapi kalau kita gabut, apa tuh gabut? Gaji buta. Pokoknya kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nggak ngerjain apa-apa, nggak ngapa-ngapain, apalagi selain gadget, ya kan? Jadi memang yang harus kita lakukan pertama adalah carilah kesibukan yang bermanfaat, carilah kesibukan yang baik, yang bisa bermanfaat tidak hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain, gitu. Setelah itu mungkin nanti jadi lumayan berkurang, gitu ya, waktu untuk gadget time, screen time-nya berkurang. Setelah berkurang, nanti lama-lama kita bisa pilih. Oh, karena waktu kita singkat nih untuk screen time-nya, jadi kita kan otomatis sayang ya kalau screen time-nya kita pakai untuk nonton atau scrolling hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita cari dong yang bermanfaat, yang relate dengan aktivitas kita, sesuai gitu kebutuhan. Kan? Sesuai kebutuhan, dengan mungkin kegiatan-kegiatan kita di luar, gitu ya. Jadi satu kuncinya adalah hiduplah di dunia nyata. Gitu. Jangan hidup di dunia sosial media. Gitu. Di dunia sosial media kita boleh sangat loh mengembangkan sosial media. Iya, bahkan gitu. jadi salah satu bentuk personal branding juga. Betul, kan Mbak? itu juga salah satu bentuk personal branding. Makanya kalau saran saya nih secara pribadi, karena di luar sana udah terlalu banyak tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, maka
bikin personal branding tontonan-tontonan yang bisa menjadi sumber kebermanfaatan untuk orang lain. Jadi kita boleh hidup di dunia maya juga ya, menyeimbangkan nih, karena supaya kita tidak ketinggalan informasi dan segala macam. Tapi jangan lupa dunia nyata yang harus juga kita perhatikan. Kita juga punya fokus di situ supaya kita punya personal branding yang kuat, karena secara nyata pun we are real gitu ya. Jadi kemampuan kita real, skill kita real gitu ya. Jadi nggak cuman sekedar fake aja di depan kameranya begini, nanti di luar kameranya lain lagi, gitu. Gitu kan. Iya, ya sebenarnya sekarang real juga sih Mbak ya. Karena nyata kebiasaan FOMO itu gitu ya, bertiktok berjoget ria itu juga menjadi real, ibaratnya mereka ciptakan dari sosial media, mereka lahirkan di dunia nyata. Semoga itu ya dari pembicaraan kita semoga bisa menjadi batasan-batasan lah gitu. Sebelum ditutup Mbak ada satu pertanyaan. Ya. Jadi bagiin tips dong Mbak buat kita yang sekarang ini kalau Mbak ini kan nilai kita itu apa, Indonesia tuh angka membacanya itu kecil banget ya Mbak ya. Nah, sedangkan Mbak ini kan suka ngebaca gitu ya, translator juga, terus Mbak udah punya buku, nanti kita spill bukunya di episode selanjutnya ya, tungguin. Oke, dan intinya Mbak suka ngebaca gitu. Gimana Mbak ngebangun habits itu supaya kayak ya daripada kita scroll yang nggak berfaedah gitu ya, bisa melahirkan sesuatu yang bermanfaat? Karena yang jelas begini ya teman-teman, apa yang kita ibaratnya ada teko atau termos air itu yang akan dituang adalah yang ada isi di dalamnya gitu. Jadi seseorang itu akan terlihat bagaimana dirinya, bagaimana kualitasnya dari apa yang dia baca, salah satunya gitu. Jadi kalau kita nih ngobrol sama orang nih, kita ketemu di mana gitu ya, kita akan tahu nih orang pasti banyak baca. Iya, karena bahasanya tuh kelihatan gitu Mbak. Gitu. Biasa teman-teman aku kalau buat caption bahasanya agak, oh ini suka baca buku nih. Iya, jadi kenapa sih kita nggak mencoba untuk membranding diri kita, meningkatkan value dari diri kita itu dengan membaca? Karena dengan membaca itu kita tahu secara utuh. Sedangkan kalau kita nonton, kita lihat video-video yang singkat tuh kita ngerasanya oh kita udah tahu semuanya. Padahal biasanya yang muncul di FYP itu adalah yang sejuta, seper 1 miliar gitu ya, dari informasi gitu ya, yang harusnya lebih luas lagi yang utuhnya gitu. Jadi sayang sekali kalau kita cuman dapat yang secuilnya gitu. Kenapa nggak kita coba usahakan untuk diri kita nih, para Gen Z, Gen Alpha gitu ya, untuk mengisi diri kita dengan memperbanyak membaca. Karena membaca itu membuat kita jadi kaya, benar-benar kaya loh. Selain kaya wawasan, kayak pengucapan kita juga tuh nambah gitu ya Mbak, kosakatanya tuh makin keren lah pokoknya. Dan ada begitu banyak lapangan pekerjaan yang harus dimulai dari membaca. Kasih tahu ya. Gitu. Oke, ternyata banyak ya guys ya. Jadi membaca tuh banyak manfaatnya, banyak peluang kerjanya juga ya Mbak ya. Dan intinya itu bisa menjadi salah satu obat ketika kita kebiasaan sama gadget kita gitu. Udah terlalu terbiasa sering ngebuka sosial media gitu ya. Bahkan di Ramadan ini tuh kalau bisa targetan kita tuh ada target membaca buku, ya nggak sih Mbak? Supaya ngebiasain diri kita untuk membaca buku. Ya selembar 2 lembar per hari, it's okay. Nanti dikembangin lagi di hari-hari selanjutnya. Mungkin nih nanti dari podcast ini bisa kita munculkan nih Kak, komunitas cinta buku. Gitu. Dulu kita pernah punya ya komunitas yang we love the real book. Gitu. Jadi memang kita komunitas yang hobi mengumpulkan buku dan membacanya. Jadi bukan cuma dikumpulin. Jadi bukan e-book gitu. Karena kan sekarang udah makin banyak nih ada e-book segala macam. Tapi memang feel-nya ketika kita sharing, ketika kita membaca real bukunya nih, kita pegang, kita baca, itu beda banget feel-nya. Dan ternyata lebih seru kalau abis kita ngebaca, itu tuh kita share ke teman. Nah, itu makin kuat ingatannya nggak sih Mbak? Ya, makanya itu kita butuh komunitas. Jadi memang kalau kita mau melakukan hal-hal baik itu jangan sendirian. Ajak teman-temannya. Karena nanti kalau jatuh nggak ada yang nolongin ya. Oke, ya ampun. Oke Mbak, sebelum kita tutup nih ada pesan-pesan nggak Mbak untuk orang tua di luar sana, Gen Z, Gen Alpha, ataupun siapapun yang lagi nonton podcast kita pada hari ini, agar bisa memilah-milah nih mana yang harus ditonton dan bermanfaat buat dirinya. Boleh nih Mbak? Oke. Jadi di luar sana semua yang menciptakan konten itu pasti mendapatkan benefit, gitu. Jadi tinggal sekarang kita pilih mau ngasih benefit ke orang-orang yang bertanggung jawab atau tidak, gitu.
Jadi kalau misalnya kita lihat, oh tontonan yang seperti ini kira-kira baik atau enggak, ini ada benefit atau enggak. Kalau buat saya pribadi, akan sangat sayang ketika kita mengeluarkan ya waktu kita, tenaga kita, atau bahkan uang kita, karena paket data dan segala macam, pakai uang ya kan, untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Karena di luar sana ada banyak sekali orang-orang jahat ya, yang hanya berfokus pada uang. Jadi mereka memang sengaja buat konten, mereka sengaja buat tayangan, tontonan yang memang adiktif tadi, nagih, tapi isinya itu jauh dari kebermanfaatan, jauh dari kebaikan. Ya, bahkan bisa merusak diri kita ya Mbak ya. Betul, tidak hanya diri kita loh, tapi generasi-generasi kita. Iya benar, karena tentunya kan kita yang hari ini ada di sini bakal ngebimbing orang-orang selanjutnya di bawah kita. Gitu. Oke, itu tipsnya ya dari Mbak Ica. Kayaknya seru banget pembahasan malam ini menurut aku gitu ya, karena aku juga termasuk yang suka, nggak tahu, seharian itu pasti ada aja gitu, apalagi kan Muji ngedit video, ngedit poster gitu, yang kerjanya screen time-nya tuh terus-terusan gitu ya, jadi kayak kok nggak sadar ini tiba-tiba totalnya udah berapa jam aja gitu ya, nggak kerasa banget, walaupun ternyata yang dilakuin itu sebuah yang bermanfaat, tapi capek juga mata kita lama-lama gitu. Oke, teman-teman semua dan Bapak Ibu yang di luar sana yang nonton kita pada hari ini, jangan lupa selalu jaga anak-anak kita gitu ya. Ya, aku belum punya anak tapi mewakili. Oke, jadi intinya hati-hati karena tontonan itu bisa menjadi tuntunan. Oke, jadi batasin dan pilih-pilih tontonan mana yang pas untuk diri kita dan keluarga kita. Oke, terima kasih Mbak Ica. Oke, sama-sama. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah setia nontonin podcast bareng aku. Semoga tidak bosan-bosan selalu. Dan jangan lupa tonton lagi dan lagi. Tinggalkan cerita kalian di kolom komentar dan share ke teman-teman kalian supaya ilmu ini terus bermanfaat buat banyak orang. Oke, see you teman-teman semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye.